Halo teman-teman semua, kakak sangat senang bisa menayangkan video berikutnya. Teman-teman masih betah di rumah? Ya, jadi sekarang kita akan membahas topik sesuai request. Ini request tertinggi, yaitu pacaran beda agama. Nah, biar sama-sama kita belajar. Mari kita bersatu dalam doa agar video ini bisa efektif untuk kita pakai. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Engkaulah mengurapi pertemuan ini agar menjadi berkat. Walaupun kami jauh online, Tuhanlah yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan video ini. Amin. Nah, adik-adik kakak yang terkasih, topik kita adalah pacaran beda agama. Teman-teman, kita hidup di perkotaan sehingga besar sekali kemungkinan kita akan ketemu dengan cowok atau cewek yang beda agama. Kecuali kalau di kampung, seperti kampungku sendiri, yang kami dominan Kristen, mungkin tidak terlalu besar kemungkinan. Tapi kalau kita di kota, provinsi, besar sekali kemungkinannya. Yang kedua, buat seluruh kita yang penonton video ini secara khusus, kita tinggal di Padang, kemungkinan kita juga akan kerja di Padang, atau di kota lain di Indonesia. Tapi selama kita bekerja di Indonesia, karena kita dalam minoritas, kemungkinan kita bekerja dengan cowok atau cewek yang beda agama itu sangat besar. Sehingga ini perlu dibahas, teman-teman. Nah, lagu ini sangat terkenal, kakak akan tunjukkan. Lihat. Nah, kita putar sedikit. Nah, coba lihat view-nya. Berapa di situ? View-nya sampai 4 juta sekian dan di-like oleh 23.000, 23K yang menyukai video ini. Judulnya adalah Cinta Beda Agama. Nadanya sangat kakak secara pribadi senang dengan suaranya Victor dan juga bagaimana dia ekspresinya. Itu cukup terharu, banyak komennya itu terharu dengan lagu itu. Karena jatuh cinta itu berjuta rasanya guys. Banyak lagu, banyak movie, drama Korea yang menceritakan itu. Nah, sekarang bagaimana dengan cinta beda agama? Ini menjadi topik kita saat ini. Ada yang berkata, teman-teman, Kak, ini hanya cinta monyet, nggak akan serius. Sekarang aku hanya mau pacaran kok, Kak. Nantilah kalau mau cari suami atau istri. Benar begitu? Nah, ada slogan yang mengatakan, hati-hati pacaran karena kamu akan menikahi pacarmu. Sekali lagi, hati-hati pacaran, hampir semua orang akan menikahi pacarnya. So, hati-hati. Silahkan ikuti terus video ini. Nah, teman-teman, kalau dicari di Alkitab, tidak ada kata pacaran di sana. Mungkin karena pada masa itu, hubungan spesial antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan itu tidak lazim. Yang biasanya adalah arranged marriage atau pernikahan atas kesepakatan orang tua. Itu yang biasanya terjadi. Sehingga kalau dicari kata pacaran, tidak ada di dalam Alkitab. Nah, sehingga kita bisa belajar apa konsep Kristen di dalam berpacaran kalau begitu. Apa hikmat? Nah, jadi ada kalimatnya, start from the end. Nah, itu ada kakak tuliskan, start from the end.
artinya adalah mulailah dari akhir. Jadi tentukan dulu titik akhir, start from the end, tentukan dulu titik akhirnya, tentukan apa cita-citamu dalam pernikahan, apa yang kau inginkan dalam pernikahan, dari situlah melangkah. Start from the end. Tentukan dulu end-nya. Apa maksudnya end-nya? Pernikahan seperti apa yang engkau inginkan. Trace back, tariklah dari situ. Itu namanya start from the end. Nah, the end, pernikahan seperti apa yang Allah inginkan untuk kita miliki, itulah yang seharusnya menjadi impiannya, itulah end story-nya. Apa itu? Mari kita sama-sama lihat apa rencana Allah atas pernikahan. Mari kita buka bersama-sama dengan kakak. Efesus 5. Kita buka Alkitabnya, Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Silakan ikuti, nanti kita lihat kesimpulannya. Oke. Di sini ada tertulis, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Oke, dialah yang menyelamatkan tubuh. Itu ayat 22-23. Kepada suami, oke, masih 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Oke. Jadi dari nats ini apa dikatakan? Istri harus tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Yang kedua, suami harus mengasihi istri seperti Yesus mengasihi dan berkorban untuk jemaat. Lihat, istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Suami harus mengasihi istri standarnya seperti Yesus mengasihi jemaat dengan kasih yang berkorban. Ini adalah sebuah gambaran yang harmonis tentang pernikahan. Sebuah ketundukan natural, bukan terpaksa, karena suaminya pun mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang berkorban, kasih yang mengasihi dengan setulus hati, dan kasih yang tanpa pamrih. Nah, sekarang lihat ayat 33-nya, masih di ayat yang sama, masih di pasal yang sama. Baca bersama-sama dengan kakak ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, 2, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi setelah diceritakan di atas, kemudian disimpulkan di bawah, itulah kesimpulannya tentang suami dan istri. Suami haruslah mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, satu lagi, coba kita lihat Kolose 3 ayat 18 dan ayat 19. Kita baca bersama-sama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Teman-teman, apa yang diajarkan Alkitab terhadap pernikahan? Bahwa istri harus tunduk kepada suaminya, harus hormat kepada suaminya. Bagaimana mungkin istri tunduk kepada suaminya kalau dia tidak mengenal ketundukan jemaat kepada Kristus? Bagaimana mungkin seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat kalau dia tidak mengenal Kristus? Sehingga bagaimana suami dan bagaimana istri saling mengasihi, saling menghormati kalau keduanya tidak mengenal siapa Kristus? Itu prinsip yang sangat penting, itu prinsip yang sangat kokoh di dalam pernikahan Kristen. Yang kedua, coba lihat Matius 19
Matius 19 ayat 5. Oke. Apa konsep pernikahan Kristen yang bisa kita lihat di sini? Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Agak bising ya? Gak apa-apa. Oke. Sehingga apa yang bisa kita lihat dari Matius 19 ini? Untuk berapa lamakah usia pernikahan yang dimaksudkan? Matius 19 mengatakan ini adalah ikatan permanen. Tidak ada yang boleh memisahkan mereka kalau bukan Tuhan yang memisahkan mereka. Maksudnya apa? Sampai maut memisahkan. Itu adalah permanen sifatnya. Jadi apa mau kita bilang teman-teman? Pacaran adalah akan menuju kepada pernikahan. Engkau akan menikahi pacarmu. Start from the end, tentukan dulu pernikahan seperti apa yang engkau inginkan. Alkitab mencatat, yang pertama, pernikahan seperti apa? Istri harus tunduk kepada suami. Yang kedua, pernikahan seperti apa? Suami harus mengasihi istri. Walau apapun yang terjadi, walaupun cacat, walaupun tidak punya anak, walaupun makin jelek, walaupun makin tua. Kemudian, kepala keluarga adalah Kristus. Itulah N. Kepala keluarga adalah Kristus. Apa N berikutnya? Pernikahan ini berlaku permanen. Start from the end, tentukan dulu N-nya, baru mulailah dari sana. Suami seperti apa yang engkau rindukan di pernikahan ini? Trace-lah, tariklah dari sana. Pernikahan seperti apa yang kau inginkan? Suami seperti apa? Kriteria itulah yang harusnya engkau cari menjadi pacarmu. Oke? Nah, so, bagaimana pacaran beda agama bisa mencapai ini? Ini menjadi pertanyaan yang penting. Karena kemungkinan akan sangat besar kamu akan menikahi pacarmu. Bagaimana mungkin pacaran beda agama bisa mencapai N yang dimaksud? Standar pernikahan yang dimaksud. Karena betapa terlukanya dia bila kamu tidak pernah punya keinginan untuk menikahinya. Dia akan terluka, teman-teman. Nah, kalau begitu, kalau kita memiliki cita-cita N, start from the end, N apa yang kita cita-citakan? Itu menunjukkan bahwa jangankan dengan beda agama, jangankan dengan Muslim, jangankan dengan Hindu, jangankan dengan Buddha. Kalau ini end story yang kita inginkan, berarti sesama Kristen pun kita harus seleksi. Benar tidak? Kalau kita punya cita-cita pernikahan seperti inilah yang kita mau. Jangankan M, teman-teman, jangankan Muslim. K, Kristen pun harus kita seleksi. Kenapa? Yang pertama, karena bisa saja dia K, tapi dia anti bicara tentang Tuhan. Yang kedua, bisa saja dia Kristen, tapi dia tidak memiliki iman. Yang ketiga, bisa saja dia Kristen, tapi dia mengejekmu, mengejek imanmu, mengejek kepercayaanmu. Tidak bisa jadi teman diskusi. Yang keempat, bisa saja dia Kristen, tapi cara pacarannya membuatmu malu, membuatmu tidak ingin mengingat masa pacaran kalian. So, teman-teman, mungkin ada juga yang bertanya, Kak, bagaimana dengan artis-artis yang kelihatannya bahagia, yang kelihatannya sangat bertoleransi di dalam pacaran? Sepanjang bulan Ramadan, kakak banyak melihat kisah-kisah pacaran yang beda agama. Entah kenapa, Detik News banyak memunculkan itu. Cuman, kakak hanya ingin mengatakan kepada adik-adikku, jangan tarik kesimpulan apa-apa hanya dengan melihat foto-foto di medsos. Itu tidak akan menyimpulkan apa-apa. Jangan biarkan dirimu didrive, didorong, dimotivasi oleh foto-foto semata. Itu hanya foto. Kita tidak tahu real story-nya. So, bagaimana dengan artis yang kelihatannya bahagia, mesra, saling bertoleransi melalui foto?
Kalau kakak tidak mau menyimpulkan itu. Oke, kemudian berikutnya ada yang berkata, Kak, aku hanya ingin menolong dia percaya kepada Kristus. Makanya aku mau pacaran sama dia. Aku hanya ingin menolong. Kakak akan tunjukkan gambar orang yang mau menolong. Lihat posisinya orang yang mau menolong, dia ada di atas. Oke. Apa maksudnya? Kalau kita mau menolong, biasanya tangan kita di atas, kita ingin menolong ke bawah. Kekuatan mana yang paling kuat untuk menarik posisi di atas atau di bawah? Adalah di bawah. Faktanya adalah kita yang niat ingin nolong ini yang ditarik ke bawah. Itulah fakta yang terjadi di lapangan di antara teman-teman yang berniat untuk menolong. Kebanyakan ide untuk menolong itu tidak berhasil, adik-adikku, karena kita yang ditarik. Kalau betul-betul kita ingin menolong dia, kenapa harus pacaran? Kenapa harus ada status pacaran? Oke. Nah, sebagai penutup, adik-adik yang terkasih, kakak tidak mau pembicaraan tentang pacaran beda agama ini sebagai sebuah tindakan ini dosa atau tidak. Kakak tidak mau mengatakan seperti itu karena ini berbicara tentang perasaan. Tetapi apa yang mau kakak ingin sampaikan kepada adik-adikku? Coba kita lihat Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Kita fokus ayat 2. Kita baca dari ayat 1 ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sekarang lihat ayat 2 nih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa maksud kakak? Kakak tidak mau apabila berbicara tentang pacaran beda agama, kakak langsung berbicara itu dosa, jangan. No. Kenapa? Karena kita manusia, pacaran adalah berbicara tentang hati. Tapi karena berbicara tentang hati, apa kata firman Tuhan? Janganlah serupa dengan dunia ini. Berubahlah pembaharuan budimu, pembaharuan akhlakmu, bedakanlah mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika kita mengatakan bahwa seharusnya konsep kita adalah start from the end story. Apa end-nya? Pernikahan seperti apa yang engkau inginkan? Bertumbuhlah dalam pembaharuan budimu, bedakanlah mana yang baik, mana yang salah. Sehingga tanpa ada pun orang yang memaksa engkau untuk pacaran dengan beda agama, engkau bisa menemukannya dan berkata, no. Aku sudah bertumbuh dalam pembaharuan budiku, aku bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. So, sekali lagi, start from the end, tentukan end story-nya, tariklah dari sana, pernikahan apa yang kau inginkan, kualifikasilah pacar yang bagaimana yang kau inginkan, karena engkau akan menikahi pacarmu. Sehingga dari situ sekali lagi, jangankan beda agama. Sesama Kristen pun, kalau begitu harus seleksi, harus selektif. Terakhir, adik-adik yang terkasih, apa mau kakak katakan? Kakak-kakak para PKK ingin sekali agar adik-adik belajar hidup seturut dengan firman Tuhan. Para PKK mengejar engkau, berusaha berkomunikasi dengan engkau adik-adik kami. Para PKK dengan sangat intensional, serius, dan gigih mengajak adik-adik agar berpusat kepada Alkitab.
agar berpusat kepada Alkitab. Didrive oleh Alkitab, didrive oleh kebenaran, tidak didrive oleh emosi karena cinta, tidak didrive oleh drama Korea, tidak didrive oleh sinetron, tidak didrive oleh foto-foto di medsos. Tidak. Biarlah engkau didrive, diarahkan, dimotivasi oleh firman Tuhan. Agar ketika kita mengingat masa muda kita tidak malu, tapi kita bahagia dan bangga. So, mari bersama para PKK dan bersama teman-teman satu kelompok kecil bergandengan tangan, belajar taat kepada firman Tuhan, maka masa mudamu akan bahagia, akan berkenan di hadapan Allah. Terima kasih, itu video kita tentang pacaran beda agama. Requestnya sudah dipenuhi, silahkan request berikutnya dan kita akan membahas hal yang lain. Semoga video ini menolong. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama-sama dengan kakak kita berdoa bersama-sama, apalagi yang ada cinta beda agama yang sedang ada saat ini. Mari bergandengan tangan dengan kakak, pegang tangan kakak, kita berdoa. Tuhan, aku mau mendoakan adik-adikku yang saat ini sedang fall in love, sedang suka dengan seseorang yang beda agama. Tuhan, Engkaulah yang meneguhkan hati mereka untuk hanya didrive oleh firman Tuhan. Tidak didrive oleh emosi, tidak didrive oleh cinta semata yang ada di hati. Engkaulah yang berotoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dengan adik-adikku ini. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.